Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh 3 orang. Namun untuk kejadian yang horornya hanya dialami oleh salah satu orang ya yang ada di cerita ini, yaitu sebuah kejadian yang dialami oleh Dodi ketika pada tahun 95 Dodi melakukan pendakian bersama 2 orang sahabatnya, yaitu Pulung dan Gesang. Nah, sebelum saya memulai cerita, seperti biasa, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua sobat horor klasik yang sudah berkunjung dan sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Pada tahun 95, Dodi, Pulung, dan Gesang sangat bergembira karena mereka bertiga dinyatakan diterima di SMA yang sama. Mereka bertiga memang sudah bersahabat sejak SMP. Jadi ketika mereka dinyatakan diterima dalam satu sekolah yang sama, bukan main gembiranya mereka bertiga ini. Nah, hingga untuk merayakan kegembiraan mereka sepakat untuk merayakan hal tersebut. Mereka bertiga merencanakan untuk melakukan pendakian gunung pada liburan Cawu pertama. Jadi kalau di tahun-tahun itu kan memang sekolah tidak menggunakan sistem semester ya untuk SMA, tapi masih menggunakan sistem catur wulan atau Cawu, sehingga Cawu pertama ini hanya berlangsung sekitar 3,5 bulan, kemudian mendapatkan libur seminggu. Nah, waktu itulah yang rencananya akan mereka manfaatkan untuk melaksanakan pendakian. Singkat cerita, tibalah masa itu. Segera setelah waktu penerimaan rapot, mereka bertiga bergegas mempersiapkan diri, berpamitan kepada orang tua masing-masing. Dan karena memang semua orang tua sudah saling mengenal, baik antar orang tua maupun dengan sahabat anaknya masing-masing, ya masing-masing orang tua tidak berkeberatan, meskipun itu merupakan pendakian pertama bagi mereka bertiga. Akhirnya menujulah mereka bertiga ke desa yang digunakan sebagai jalur pendakian. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama gunung yang mereka daki, termasuk untuk nama-nama tokoh yang ada di cerita ini saya samarkan karena permintaan khusus dari mereka bertiga yang memang berpesan kepada saya untuk merahasiakan identitas asli termasuk lokasi kejadian. Namun mereka bertiga sepakat mengizinkan cerita ini saya unggah agar dapat ditarik pelajaran bagi utamanya bagi sobat horor klasik dan kepada semua orang yang gemar melakukan pendakian gunung. Nah, singkat cerita, setelah mereka bertiga sampai di desa yang menjadi jalur utama pendakian, mereka segera merapat ke rumah Mbah Kuncen ya istilahnya, atau juru kunci dari gunung tersebut.
Nah, ini informasi yang mungkin tidak diketahui oleh pendaki-pendaki di masa sekarang. Pada masa itu memang gunung yang dituju, dan mungkin juga rata-rata gunung kecil ya, bukan gunung besar, itu rata-rata pada masa itu memang belum memiliki posko pendakian. Jadi ya istilahnya kalau orang akan mendaki ke gunung itu memang biasanya akan diarahkan atau menghubungi juru kunci dari gunung tersebut. Nah, biasanya memang sosok juru kunci ini merupakan orang yang sudah sepuh ya, atau sudah tua, atau mungkin memang tokoh, bisa disebut tokoh adat mungkin ya, di desa atau di daerah tersebut. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah, ketika mereka bertiga ini menghadap ke Mbah Kuncen, kita sebut saja Mbah Kuncen, ya seperti mungkin adat yang biasa dilakukan, mereka bertiga disambut, kemudian ditanya seperti dari mana, berapa orang, kemudian rencana berangkat kapan dan pulang kapan dan semacamnya, hingga akhirnya ketika mereka bertiga sudah menjelang waktu perjalanan yang direncanakan, mereka bertiga ini dipanggil oleh Mbah Kuncen, diajak berdoa bersama, dan kemudian diminta masing-masingnya meminum segelas air putih yang sudah disiapkan Mbah Kuncen. Katanya untuk selamatan, supaya perjalanan diberikan kelancaran dari awal sampai dengan kepulangan mereka kembali lagi ke rumah Mbah Kuncen, seperti itu. Berangkatlah mereka sore hari dari rumah Mbah Kuncen ya, selepas asar. Waktu itu memang Mbah Kuncen sudah berpesan kepada mereka bertiga untuk ngecamp saja di istilahnya bukan pos ya, tapi untuk mempermudah kita sebut saja pos 2. Jadi memang ada semacam patokan ya di gunung itu. Mbah Kuncen ini menyebutnya ada sebidang tanah lapang dengan pohon besar. Nah, sudah mereka bertiga diarahkan untuk beristirahat di situ. Mungkin kalau di pendakian saya di tahun-tahun setelahnya itu memang itu mungkin ya namanya pos ya, tapi entah waktu itu Mbah Kuncen menyebutnya bukan pos, tapi seperti nama daerah. Ya meskipun mereka bertiga ini sebetulnya baru pertama ke situ dan memang belum terlalu mengenal medan, namun sebagai gambaran memang gunung ini sebetulnya hanya memiliki satu jalur utama saja dan memang tidak terlalu sulit untuk didaki, dan medannya pun juga bisa dikatakan cukup bersahabat untuk pendaki-pendaki pemula, seperti itu. Nah, akhirnya sampailah mereka di tempat yang dimaksud, kurang lebih ba'dal maghrib ya, atau mungkin jam 6:30. Jadi memang kondisi sudah gelap, namun mereka bertiga ini bergerak cepat mendirikan tenda, kemudian membuat api, memasak, dan bersegera tidur. Karena memang rencana besok pagi-pagi sekali setelah subuh atau mungkin setelah matahari terbit, mereka akan meneruskan perjalanan sampai dengan ke puncak. Nah, sesuai dengan rencana, pagi hari setelah mereka sudah siap, bergegas mereka meneruskan perjalanan. Nah, ketika sudah mendekati puncak, barulah mereka bertiga ini bertemu dengan jalan yang bisa dikatakan sebagai persimpangan, di mana sesuai pesan dengan Mbah Kuncen, bila akan menuju puncak yang tertinggi, mereka harus mengambil jalur yang sebelah kanan, sementara jalur yang kiri akan membawa mereka ke puncak yang lain, dan kemudian jika diteruskan akan membawa mereka turun melalui jalur yang sudah berbeda kota dengan
jalur keberangkatan mereka. Nah, di simpang tersebut itu lahannya cukup luas, ya, cukup luas, dan itu memang sudah merupakan batas vegetasi, karena untuk menuju ke puncak ini sudah tidak ada tanaman dan betul-betul lebih banyak ke tanah atau pasir, ya, seperti itu. Nah, ketika di simpang itu mereka bertiga memutuskan untuk istirahat sejenak di bawah pohon, karena ya mereka sadar perjalanan menuju puncak akan terasa panas karena sudah tidak ada tumbuhan, apalagi pohon-pohon besar yang bisa digunakan mereka berlindung dari panas. Dan yang jelas memang waktu itu keadaan sudah siang hari, ya, yaitu kurang lebih sudah jam 11 siang mungkin. Nah, singkat cerita, si Pulung ini mengajak Dodi dan Gesang untuk meneruskan perjalanan agar segera sampai puncak. Nah, namun Dodi ini sepertinya masih kecapean, ya, dan Dodi ini berkata kepada Pulung untuk Pulung dan Gesang berjalan dulu saja ke puncak. Toh memang puncak juga sudah terlihat, dan bila dilihat dengan mata telanjang jaraknya sepertinya tidak terlalu jauh. Namun waktu itu Pulung ini ngotot agar mereka tidak terpisah. Jadi Pulung ini sedikit memaksa kepada si Dodi untuk menyudahi istirahatnya dan bergegas meneruskan perjalanan ke puncak agar tidak semakin panas seperti itu. Nah, sempat timbul sedikit perselisihan antara Pulung dan Dodi, karena memang kebetulan si Dodi ini orangnya memang sedikit bisa dikatakan sompral, ya, kalau istilah zaman sekarang, ya. Jadi Dodi ini memang kalau bicara, kalau bertindak ini dari ketiga sahabat ini dia merupakan orang yang bisa dikatakan paling ngawur istilahnya, seperti itu. Sementara si Pulung ini orangnya memang paling pendiam dari tiga orang ini dan bisa dikatakan cukup misterius. Namun pemikirannya atau kedewasaannya bisa dikatakan di atas rata-rata untuk anak SMA pada zaman itu. Nah, sementara Gesang ini memang bisa disebut sosok yang bisa dikatakan netral, ya, karena dia ini di persahabatan mereka bertiga sering bertindak bagaikan semacam wasit atau penengah istilahnya. Mohon maaf kalau istilah saya mungkin kurang pas, namun itu deskripsi yang bisa saya berikan tentang karakter ketiga orang tersebut. Nah, karena Pulung yang terus memaksa dan Dodi yang terus-terusan ngeyel, akhirnya Gesang ini mencoba untuk menengahi perselisihan di antara mereka berdua dengan berkata, ya sudah, mungkin kita berdua naik dulu saja ke puncak. Dan kemudian Gesang berpesan kepada Dodi untuk meneruskan istirahat 5 menit saja dan kemudian segera menyusul mereka berdua ke puncak. Karena pada saat itu menurut pandangan Gesang, ya memang dari tempat mereka istirahat ini puncak memang terlihat betul-betul terlihat, dan dalam bayangan Gesang bahwa ketika Gesang dan Pulung berjalan naik pun setiap mereka menengok ke belakang, bahkan ketika mereka sudah sampai di puncak pun mereka tetap bisa melihat si Dodi, bila mana Dodi ternyata tidak menyusul dan bertahan menunggu di bawah pohon tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya Pulung mengiyakan ajakan Gesang dan berangkatlah mereka berdua terlebih dahulu ke puncak. Nah, kemudian si Dodi ini rupanya entah ya, mungkin karena memang dia terlalu capek atau bagaimana,
dia ini kemudian berjalan dan mendekati rimbunan tanaman yang berjarak mungkin kurang lebih sekitar 15 meter dari tempat dia tadi duduk bersama Pulung dan Gesang. Nah, celakanya titik yang dituju oleh si Dodi ini menyebabkan Dodi ini jadi tidak terlihat dan juga tidak bisa melihat kedua temannya, karena memang ada semacam bukit kecil yang menghalangi pandangan dari titik Dodi sekarang berdiri dengan pandangan ke arah puncak. Nah, pada saat itu Pulung dan Gesang yang sudah di atas, ya, sudah di puncak ini berusaha melihat ke bawah. Namun pada saat itu Dodi memang sudah tidak terlihat. Nah, akhirnya si Pulung dan Gesang ini duduk-duduk sebentar di puncak, menikmati keindahan puncak. Dan pada saat itu Gesang ini mencoba berteriak memanggil nama si Dodi, namun tidak ada sautan dari si Dodi. Nah, karena sudah menunggu cukup lama ya di atas puncak, si Pulung dan Gesang ini sudah berdiam sekitar 15 menit dan Dodi belum juga terlihat. Akhirnya Pulung dan Gesang ini memutuskan untuk turun menuju ke simpang tadi dan mencari Dodi. Secara logika, seandainya Dodi berjalan naik pun mereka pasti akan bertemu, karena memang hanya ada satu jalan dari simpang menuju ke puncak tersebut. Nah, namun di perjalanan turun, Pulung dan Gesang ini tidak bertemu dengan si Dodi. Nah, termasuk ketika sudah sampai di simpang di mana tadi mereka bertiga beristirahat, sosok Dodi pun tidak ada di situ. Pulung dan Gesang ini sudah berusaha mencari ya, termasuk ke jalur kiri yang tadinya memang sempat dituju oleh si Dodi itu, di balik rimbunan sambil meneriakkan nama si Dodi. Tapi tetap saja tidak ada sautan atau jawaban dari Dodi. Nah, karena mereka berdua panik, mereka terus saja berusaha mencari di area itu sampai waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 2:30 sore. Nah, karena Pulung dan Gesang ini sadar bahwa Dodi bisa dikatakan hilang, akhirnya Pulung dan Gesang ini bersegera turun menuju ke rumah Mbah Kuncen. Nah, singkat cerita, ketika Pulung dan Gesang sudah sampai di rumah Mbah Kuncen ini terkejut mendengar laporan dari Pulung dan Gesang. Nah, akhirnya Mbah Kuncen ini mengabarkan berita hilangnya Dodi kepada warga sekitar, dan kemudian warga sekitar ini berusaha untuk mencari. Sementara oleh Mbah Kuncen, Pulung dan Gesang diminta mengabarkan berita hilangnya Dodi kepada pihak keluarga. Nah, singkat cerita, ya di kampung tersebut akhirnya menjadi heboh ya. Bahkan polisi dan tim SAR pun juga turun tangan untuk mencari si Dodi ini. Namun ternyata sampai dengan seminggu pencarian, Dodi memang tidak pernah ditemukan. Nah, ketika itu baik Pulung, Gesang maupun keluarga dari si Dodi menganggap bahwa Dodi memang sudah hilang dan besar kemungkinan Dodi mungkin sudah meninggal di gunung tersebut. Nah, dengan berat hati, akhirnya Pulung, Gesang, dan keluarga Dodi meninggalkan kampung tersebut. Namun
entah kenapa Mbah Kuncen ini berkata kepada Pulung dan Gesang bahwa menurut penglihatan batin beliau, Dodi ini masih hidup. Hanya saja dia dalam tanda kutip terjebak. Dan sayangnya memang Mbah Kuncen sendiri juga tidak bisa membantu banyak pada saat itu. Dan hanya waktu dan kesabaran yang akan membawa Dodi kembali pulang. Akhirnya Dodi sudah dianggap oleh keluarganya hilang dan meninggal di gunung. Demikian juga oleh Pulung dan Gesang. Mereka sudah melupakan harapan bahwa mereka akan bisa bertemu dengan Dodi kembali. Meskipun berat, tapi mereka semua berusaha mengikhlaskan dan menerima kenyataan yang mereka hadapi. Namun, siapa sangka tepat 3 tahun sejak Dodi dinyatakan hilang, Pulung dan Gesang terkejut karena tiba-tiba Dodi masih dengan perlengkapan gunungnya mendatangi rumah Pulung dan marah-marah kepada Pulung kenapa dia ditinggal di gunung tersebut. Pada saat itu Pulung nyaris pingsan melihat kehadiran sosok Dodi tiba-tiba di depannya, masih menggunakan pakaian yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Dan ketika Pulung memastikan sosok tersebut memang betul-betul Dodi, artinya memang betul-betul manusia ya, karena seluruh keluarganya juga melihat itu sosok Dodi, dan keluarganya juga istilahnya si Dodi ini dicek, dipegang-pegang untuk memastikan bahwa itu betul-betul Dodi, bukan hantu. Lah, si Dodi ini karena memang datang ya, dia rupanya dari gunung ini langsung menuju ke rumah si Pulung. Jadi malah dia tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu, karena dia memang ingin melampiaskan kekesalannya. Jadi Dodi ini marah karena dia merasa dia ditinggal di atas gunung oleh si Pulung dan Gesang. Nah, akhirnya si Pulung ini berusaha menenangkan Dodi beserta keluarga si Pulung juga, dan mengatakan bahwa Dodi selama ini sudah dianggap hilang dan kejadian itu sudah berlangsung 3 tahun yang lalu. Nah, waktu itu si Dodi tambah tersinggung dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pulung ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen. Namun pada saat itu dalam pemikiran Dodi merasa bahwa Mbah Kuncen, Pulung, dan mungkin siapapun orang yang ditemui ini mengerjai Dodi, atau istilahnya zaman sekarang seakan-akan Dodi ini merasa diprank gitu ya. Meskipun ya sebetulnya tidak masuk akal juga. Dan ketika disodorkan koran, kalender, Dodi pun masih tidak percaya. Dan malam itu juga Dodi mengajak Pulung menuju ke rumah Gesang. Nah, akhirnya dengan diantarkan ayah si Pulung, mereka bertiga menuju ke rumah Gesang. Sama juga yang terjadi di rumah Gesang. Gesang juga terkejut sampai pucat wajahnya ketika melihat si Dodi ini datang. Nah, akhirnya oleh ayah si Gesang, mereka bertiga didudukkan, dan kemudian si Dodi ini disuruh bercerita apa yang dia alami sebetulnya. Nah, akhirnya meluncurlah cerita dari mulut si Dodi bahwa ketika dia mengecek rimbunan yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat dia terakhir terlihat oleh Pulung dan Gesang, di balik rimbunan tumbuhan itu dia melihat ada sebuah rumah kecil berwarna putih, dan di depan rumah tersebut dia melihat seorang wanita yang masih muda terlihat sedang menyiram tanaman.
Nah, pada saat itu Dodi mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia terkesima melihat kecantikan dari wanita muda tersebut. Dan wanita muda itu juga dianggap si Dodi merupakan orang yang ramah, karena dia kemudian bertanya kepada Dodi, "Pendaki ya mas ya, istirahat mas, atau mau istirahat di dalam saja?" Jadi si wanita itu menawarkan kepada Dodi untuk beristirahat saja di dalam rumahnya maksudnya ya. Nah, karena entah terhipnotis karena pesona kecantikannya, atau memang Dodi yang betul-betul ingin istirahat di tempat yang menurut dia mungkin nyaman, si Dodi ini menurut saja ketika dia dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Nah, waktu itu oleh si wanita muda itu, Dodi dibukakan pintu salah satu kamar dan diizinkan untuk berbaring di kasur yang ada di situ. Nah, menurut Dodi, rumah itu semuanya berwarna serba putih. Jadi gambaran Dodi ya, rumah itu kecil, mungkin hanya ukuran sekitar 4 kali 5 meter mungkin ya, dengan satu ruang tamu dan 2 kamar, seperti itu gambarannya. Terbuat dari kayu, termasuk lantainya bercat warna putih. Namun di dalamnya kasur yang Dodi tempati ini ada dipan, ada kasur yang semuanya tertutup spray kain bantal yang memang berwarna putih. Jadi betul-betul semua berwarna putih. Dan si wanita muda tersebut juga berpakaian serba putih. Nah, ketika si Dodi sudah merebahkan tubuhnya di kasur tersebut, Dodi sempat melihat ke jam tangannya. Waktu itu jam tepat sudah jam 12 kurang seperempat ya, atau jam 11.45 siang. Dan ketika jam sudah menunjukkan jam 11 lebih 50 menit atau kurang lebih 5 menit Dodi merebahkan tubuhnya di atas ranjang tersebut, si Dodi ini tiba-tiba terfikir pada Pulung dan Gesang, dan kemudian dia bergegas bangun dari kasur tersebut dan berpamitan kepada si wanita muda yang pemilik rumah ini. Nah, waktu itu wanita muda itu sempat bertanya kepada Dodi, "Kok hanya sebentar mas istirahatnya?" Dan kemudian dijawab oleh Dodi bahwa dia harus segera menyusul teman-temannya karena mereka sudah berada di puncak. Nah, waktu itu si wanita muda sempat berpesan kepada Dodi bahwa nanti kalau misalnya sudah turun dari puncak dan butuh tempat istirahat, silahkan kembali ke rumah ini sekalian dengan teman-temannya, seperti itu. Nah, ketika Dodi berpamitan dan mengucapkan terima kasih, si wanita itu hanya mengangguk kecil sambil tersenyum manis dan cukup sopan gerak-geriknya. Nah, kemudian segera saja si Dodi meneruskan langkahnya untuk menuju puncak mencari Pulung dan Gesang. Namun setelah sampai di puncak, Dodi tidak menemukan Pulung dan Gesang. Dodi berusaha melihat ke sekeliling puncak, namun tetap saja kedua temannya itu tidak terlihat sama sekali. Nah, ketika dari rumah yang berada di simpang tadi, di perjalanan naik pun Pulung juga tidak bertemu dengan Dodi juga tidak bertemu dengan Pulung dan Gesang. Akhirnya di puncak itu Dodi berkesimpulan bahwa Pulung dan Gesang sudah meninggalkannya di gunung tersebut. Akhirnya dengan perasaan marah, si Dodi ini bergegas turun. Ketika di simpang, dia terus saja berjalan, tidak berusaha mampir atau berpamitan kembali kepada wanita muda yang tadi sudah mempersilahkannya untuk istirahat di rumahnya. Ketika sampai di rumah Mbah Kuncen, si Dodi ini disambut dengan terkejut
oleh Mbah Kuncen, dan segera saja si Dodi menyerbu Mbah Kuncen dengan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan nada kejengkelan. Dodi bertanya, di mana kedua temannya? Kok tega meninggalkan dia seorang diri di atas gunung? Kemudian oleh Mbah Kuncen, si Dodi ini ditenangkan, diminta duduk, dan disuruh meminum air putih. Setelah agak tenang, Mbah Kuncen berkata kepada Dodi bahwa kedua temannya memang sudah turun duluan. Namun itu adalah 3 tahun yang lalu. Nah, di situ si Dodi ini tidak percaya, dan bahkan dia sedikit menuntut kepada Mbah Kuncen, mana mungkin, wong saya hanya duduk dan kemudian beristirahat di sebuah rumah kecil di Simpang Puncak. Nah, di situ giliran Mbah Kuncen yang terkejut. Mbah Kuncen ini menerangkan kepada Dodi, tidak mungkin di atas ini ada rumah, karena perkampungan di mana Mbah Kuncen tinggal ini merupakan perkampungan terakhir yang ada di jalur tersebut. Artinya tidak mungkin Dodi bisa bertemu dengan bangunan yang bisa disebut sebagai rumah. Setelah mendengarkan cerita Dodi, baik Pulung, Gesang maupun orang tua mereka hanya bisa termangu-mangu, dan mereka berkesimpulan bahwa kejadian di mana Dodi beristirahat di rumah yang kita sebut saja itu rumah putih ya sebutannya. Mereka bertiga pun juga sepakat mengistilahkan rumah yang digunakan Dodi beristirahat ini sebagai rumah putih. Itu merupakan rumah dan penghuni rumah dari dimensi lain. Dan Dodi sendiri memang mengatakan bahwa di dalam rumah tersebut dia tidak bertemu dengan satu orang pun, kecuali wanita muda yang menurut Dodi berparas cukup menawan itu. Akhirnya ayah dari Pulung dan si Gesang ini memberikan nasihat kepada Dodi, ya sudahlah, yang penting kita semua bersyukur karena ternyata kamu masih hidup dan masih bisa pulang. Kemudian mereka sepakat untuk mengantarkan Dodi pulang, karena mereka semua merasa keluarga Dodi pasti akan sangat terkejut melihat kepulangan si Dodi. Dan benar saja, malam itu juga mereka mengantarkan Dodi pulang ke rumahnya. Karena memang sedikit gambaran ya, di masa-masa itu kan memang sekolah itu belum menggunakan metode zonasi seperti zaman sekarang ya. Jadi memang meskipun teman satu sekolah pada masa itu, jarak rumah antar teman ini bisa cukup jauh jaraknya, dan itu juga sebetulnya yang terjadi pada mereka bertiga. Akhirnya beramai-ramailah Pulung, Gesang, dan beserta ayah Pulung dan Gesang ini mengantar Dodi pulang ke rumahnya Dodi. Dan benar, ketika sampai di rumah Dodi, bapak dan ibu Dodi sangat terkejut melihat Dodi berdiri di depan mata mereka. Bahkan ibu Dodi ini berulang kali jatuh pingsan. Nah, singkat cerita, si Dodi ini masih terbawa bahwa dia sebetulnya waktu itu hanya beristirahat 5 menit, bukan 3 tahun. Dan akhirnya pada keesokan harinya si Dodi ini berusaha untuk berangkat ke sekolah, karena dalam pemikirannya pada saat itu dia pergi naik gunung pada saat liburan 1 bulan 1 di kelas 1 SMA. Dan benar saja, si Dodi ini nekat berangkat ke sekolah, dan di sanalah dia betul-betul melihat kenyataan bahwa ketika dia masuk ke dalam kelasnya,
seluruh teman atau seluruh isi kelas itu bukan lagi teman-temannya. Itu merupakan orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali, dan mereka pun memandang Dodi dengan pandangan yang aneh karena sama-sama tidak mengenal. Dan kemudian Dodi masuk ke ruang guru, dan beberapa guru yang memang mengenali Dodi dan jelas mereka tahu ya cerita tentang Dodi yang dinyatakan hilang di gunung 3 tahun yang lalu juga sangat terkejut. Dan singkat cerita, pada akhirnya Dodi mau tidak mau memang terpaksa harus mengulang pendidikannya. Sementara Pulung dan Gesang ini sudah masuk ke bangku kuliah di tahun 98, si Dodi ini mengulang lagi menjadi siswa kelas 1 SMA. Nah, itu tadi sebuah cerita tentang pendakian yang dilakukan oleh 3 orang sahabat, di mana salah satunya yang hanya beristirahat 5 menit, namun ternyata karena beristirahat di dunia lain, ternyata di alam nyata kita manusia, dia beristirahat selama 3 tahun. Ya, wallahu alam, memang kalau kita pikirkan dengan akal sehat manusia, jelas ini tidak bisa diterima. Namun itulah kenyataan yang terjadi dan dialami sendiri oleh Dodi. Saksi-saksinya juga sampai saat ini masih hidup, kecuali ayah Gesang dan ibu Pulung ya, itu sudah meninggal. Dan cerita ini memang disampaikan langsung oleh mereka bertiga kepada saya dalam satu kesempatan. Dan ketika beberapa hari lalu saya menghubungi Gesang untuk meminta izin menyampaikan cerita ini di channel YouTube saya, Gesang menyatakan kesediaannya. Namun ketika itu Gesang memang mengatakan, mengkonfirmasi kepada kedua sahabatnya, dan mereka sepakat mengizinkan, namun dengan catatan identitas mereka termasuk gunung yang mereka tuju, mereka meminta untuk dirahasiakan karena ini menyangkut privasi, dan mereka bertiga memang takut akhirnya nanti akan menimbulkan semacam fitnah yang atau mungkin akan memperburuk citra dari gunung tersebut. Nah, itu tadi sobat horor klasik, cerita yang bisa saya sampaikan. Ada satu pelajaran penting yang menurut saya pribadi bisa kita ambil, yaitu bila kita berada di satu tempat atau satu daerah yang bukan merupakan tempat kita, atau istilahnya kita bertamu ke satu tempat baru, mungkin ada baiknya kita berhati-hati dan kita tidak kehilangan logika kita ya. Karena sebetulnya memang kalau dipikir dengan nalar, memang tidak mungkin ada rumah di ketinggian tersebut, apalagi itu hanya dihuni seorang wanita muda dan seorang diri pula. Itu memang bila mungkin pada saat itu logika Dodi masih digunakan, mungkin Dodi juga akan berpikir ulang untuk menerima tawaran dari wanita muda tersebut. Namun itulah yang terjadi di tahun 95 di sebuah simpang puncak gunung. Dan semoga kita semua yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian tersebut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.